Assalamualaikum, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan kedua pada bab sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Baiklah, sebelum kita mulai, biar lebih semangat belajarnya ya, dan Allah mudahkan, kita baca dulu doa sebelum belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Amin. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke part kedua dari reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ini masih pada tumbuhan ya, tapi tentang vegetatifnya. Jadi kalau kita review sebentar, kemarin kita sudah belajar tentang reproduksi generatif pada tumbuhan tingkat tinggi dan tingkat rendah. Jadi ingat ya, makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, ada makhluk hidup tingkat tinggi dan tingkat rendah. Yang mana kalau tingkat tinggi itu, dia susunan tubuhnya tuh sudah sangat-sangat kompleks ya, karena dimulai dari tersusun dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sedangkan untuk makhluk hidup yang tingkat rendah, dia umumnya hanya tersusun dari sel saja, satu sel saja bahkan, atau beberapa sel, atau bahkan hanya sampai jaringan, kemudian baru sistem ya. Jadi tidak memiliki organ, atau ada yang memiliki organ tapi organnya nggak jelas gitu ya. Jadi inilah yang dinamakan makhluk hidup tingkat rendah. Nah, kemudian secara reproduksi itu dibagi menjadi dua ya kemarin. Ada reproduksi secara generatif yang kemarin kita sudah pelajarin pada tumbuhan. Yang mana generatif itu dia menggunakan sel kelamin. Ya, berarti ada sel ovum dan sel spermanya. Hasil anaknya pasti memiliki sifat campuran dari kedua induk ya, kedua induk yang berbeda. Ini pasti. Jadi anak itu adalah memiliki sifat gabungan dari kedua induk yang berbeda. Kemudian ada secara vegetatif, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ini vegetatif atau secara aseksual, dia tidak menggunakan sel kelamin, jadi dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tidak membutuhkan makhluk hidup lain, sifatnya keturunannya tidak terkontaminasi dengan induk lainnya. Jadi, sifat keturunannya akan sama persis dengan induknya, karena memang tidak ada pencampuran sifat dengan makhluk hidup lain. Baiklah, kita lanjut ke reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan tingkat tinggi. Ini ada yang alami, ada yang buatan ya. Jadi kalau buatan biasanya nanti dibantu sama manusia ya, karena memang manusia sendiri yang menghendaki untuk tumbuhan tersebut melakukan reproduksi. Nah, di sini untuk reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan tingkat tinggi itu ada 7 ya, ada rizoma, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar, tunas adventif, dan stolon. Kita bahas satu-satu ya. Kalau alami berarti memang dari alam ya, dari tumbuhan itu sendiri, tidak ada campur tangan dari manusia ya. Ini pada tumbuhan tingkat tinggi yang sudah jelas sel, jaringan, organ, kemudian sistem organnya semuanya terbentuk pada makhluk hidup tersebut. Nah, yang pertama di sini ada rizoma, ya. Yang mana rizoma ini adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dengan bentuk berbuku-buku dan bertunas. Nah, namun tumbuhan baru tetap berkumpul dengan tanaman induk atau berumpun. Jadi kalian bisa lihat pada gambar ya. Ini contoh dari pohon rizoma ya, kelompok-kelompok rizoma. Jadi batangnya itu tumbuhnya di dalam tanah. Nah, kemudian nih kayak ada sekat-sekat garis-garisnya gitu kan, dia berbuku-buku. Nah, terus tumbuhan induk sama tumbuhan anaknya itu berkumpul gitu, jadinya berumpun gitu, berkelompok. Nah, ini contohnya bisa pada jahe, kunyit, temulawak, ataupun kencur. Ya. Itu biasanya sama kan, kamu bisa tahu ya. Aduh, yang cewek-cewek wajib tahu nih mana yang kunyit, mana yang jahe. Nah, kalian bisa lihat tuh ada ruas-ruasnya ya, ada buku-bukunya, ada sekat-sekatnya di bagian batang rizomanya. Kemudian next ada umbi lapis. Nah, umbi lapis ini adalah batang yang tertutup dengan lapisan daun yang berdaging ya. Jadi lapisannya banyak sekali. Nah, ini umumnya
lapisan daun ini sebenarnya adalah cadangan makanan pada tumbuhan itu sendiri gitu. Nah, di sini umbi lapis itu contohnya pada bawang bombay, kemudian bawang merah, ya. Nah, itu semuanya adalah umbi lapis. Terus ada ada bawang putih, ada apalagi bakung, ya. Nah, itu umbi lapis tuh semuanya. Nih kayak gini. Pasti kalian sering lihat ya. Umbi lapis. Oke. Next kita ke umbi batang. Nah, udah pasti di sini kalian udah bisa kenalin gambarnya apa ini gambarnya? Ya, gambar kentang. Jadi, kalau misalnya umbi batang sebenarnya umbi batang sama rhizoma itu hampir sama, ya, dia batangnya tumbuh di dalam tanah. Nah, batangnya ini mengandung cadangan makanan. Jadi ingat ya, cadangan makanan pada tumbuhan itu dia adalah buah sebenarnya. Nah, jadi ibaratnya buahnya itu kalau tadi ada di umbi batang berarti batangnya itulah sebagai buah gitu. Contohnya biasanya pada kentang ya atau ubi jalar gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada di cadangan makanannya ada di akar, berarti namanya adalah umbi akar gitu ya. Jadi kalau cadangan pada makanan pada tumbuhan itu namanya adalah buah sebenarnya. Nah, ini berarti buahnya ada di batang ya. Kan biasanya yang kita tahu buah itu munculnya dari bunga kan. Nah, ini berbeda. Oke, next kita baru ke umbi akar. Nah, ini berarti cadangan makanan ya, sel-sel organel-organel vakuolanya ini banyak sekali terdapat di akar. Nah, sehingga akarnya memiliki cadangan makanan yang berlebih dan bisa menjadi buah. Contohnya ada wortel di situ, kemudian ada singkong, kemudian ada bangkuang, ada dahlia, ada lobak ya, banyak sekali. Nah, jadi biasanya akar memperkuat tanaman, tapi ini ada fungsi tambahan lain, yaitu dia sebagai buah. Next adalah tunas, ya. Jadi tunas di sini dia itu muncul dari ujung batang atau ketiak-ketiak daun. Nah, ini contohnya adalah pohon pisang. Jadi kalau pohon pisang ditanamnya satu tapi numbuhnya banyak. Nah, itu karena dia itu muncul reproduksinya adalah secara tunas ya. Dari tunas ini akan muncul dari sekitar batang tersebut gitu, dari ujung batangnya. Makanya seakan-akan dia itu akan muncul di sekitar pohon pisang. Baiklah, selanjutnya kita ke tunas adventif. Nah, yang mana tunas adventif ini? Kalau tadi kan, kalau tunas saja dia munculnya dari ujung batang atau dari ketiak daun ya kan. Nah, ini kalau tunas adventif dia itu munculnya pada organ-organ lain. Contohnya pada akar atau tepi daun. Nah, ini contohnya adalah pada daun cocor bebek. Nggak hanya ada cocor bebek aja sih, ada pohon cemara, sukun, sama kesemak. Nah, ini kesemak ini juga sama ya. Jadi kayak misalnya contoh cocor bebek. Nah, ini kamu perhatikan di ujung batangnya ini, di tepi daun batangnya itu sudah muncul akar. Jadi kalau misalnya mau nanam cocor bebek itu gampang, tinggal petik aja daunnya, kemudian ditanam langsung lempar ke tanah. Nah, itu nanti dia langsung muncul karena memang di daunnya itu sudah ada akarnya. Jadi dia akan mampu atau lebih mudah untuk beradaptasi untuk melakukan pertumbuhan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah batang stolon. Nah, batang stolon di sini itu adalah batang yang tumbuh dan menjalar di atas tanah. Jadi, kalau misalnya kamu bisa lihat, itu kan batang biasanya munculnya ke atas kan, ya tingginya ke atas. Nah, ini batangnya malah tumbuhnya ke samping. Nah, di batangnya itu dia terdapat segmen-segmen, terdapat sekat-sekat, yang mana di setiap sekat itu nanti akan muncul daun atau tunas. Gitu. Jadi, batangnya ini malah ke samping bukan ke atas. Ya. Itu namanya adalah pertumbuhan secara stolon. Kalau misalnya di setiap sekat kan dia akan muncul tunas, di bawahnya dia akan muncul akar gitu. Nah, itu jadi gampang nanti buat dia yang baru tinggal
potong saja di bagian batangnya menjalar. Nah, kan udah ada akarnya, sudah ada tunasnya, nanti dia akan jadi tumbuhan yang baru gitu. Oke, next. Kita ke reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan tingkat terendah ya. Jadi ini masih sama, dia tidak ada ikut campur tangan dari makhluk hidup lain. Nah, umumnya di sini untuk yang vegetatif alami itu pada tumbuhan tingkat rendah kali ini ya. Jadi hanya dialamin pada tumbuh-tumbuhan yang bersel satu atau hanya memiliki beberapa sel saja ya, atau memiliki jaringan. Di sini ada yang pertama yaitu membelah diri ya. Membelah diri ini biasanya dialami oleh makhluk hidup seperti kayak euglena, fitoplankton ya. Nah, dia itu membelah seperti biasa dari satu sel menjadi 2 sel ya. Jadi membelah diri saja kayak biasa, kayak yang kita sudah pelajari. Nah, kemudian yang kedua adalah tunas, sama. Jadi ada tonjolan ya dari bagian tubuhnya. Nah, salah satunya ini dialamin oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada fragmentasi. Kalau fragmentasi itu adalah dari potongan tubuhnya. Jadi contohnya dialami oleh spirulina atau chlorophyta. Jadi bagian tubuhnya terpotong misalnya menjadi 2 bagian. Berarti akan menjadi 2 bagian organisme dari spirulina yang baru gitu. Kemudian ada spora. Spora umumnya ini dialami oleh kelompok fungi ya, kelompok jamur. Nah, di sini dia itu pasti memiliki kantong spora yang di dalamnya itu ada serbuk-serbuk sporanya. Ya, jadi kalau dia mau bereproduksi gampang, tinggal dia menyemprotkan serbuk sporanya, kemudian sporanya terbawa oleh angin, kemudian dihinggap ke tempat yang lain. Habitatnya seimbang sesuai dengan dia, kemudian dia tumbuh jamur tersebut di tempat tersebut. Jadi kalau tanya kok tiba-tiba ada jamur ya, nah itu karena ada sporanya pastinya. Oke. Jadi di sini reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan tingkat rendah itu ada 4, ada membelah diri, tunas, fragmentasi, dan spora. Kita next ke yang terakhir dari vegetatif ya pada tumbuhan tingkat tinggi ini, tapi secara buatan ya. Jadi memang kehendak dari manusia yang ingin tumbuhan tersebut lebih mudah untuk atau lebih cepat untuk memperbanyak dirinya. Nah, di sini ada 5 macam, ada cangkok, ada stek, ada kopulasi, okulasi, dan merunduk. Kalau misalnya cangkok ya, jadi kalian sebenarnya udah pelajarin ini waktu kalian SD, dimana tumbuh-tumbuhan yang batangnya berkayu ya, itu diambil di bagian cabangnya, kemudian dikelet ya, kamu bisa lihat di gambarnya, dikelet sedikit aja, dikelet kulitnya. Nah, kemudian setelah dikelet ya, nah itu dipupukin sama tanah, kemudian dipakein plastik, dibungkus plastik, jangan lupa plastiknya dibolongin, kemudian diikat di kedua ujungnya. Nah, nanti kalau misalnya cangkoknya ini berhasil, maka akar-akar itu akan muncul ya dari lubang-lubang yang di plastik itu yang tadi kita bolongin. Itu. Jangan lupa disemprot ya, disemprot air, disiram kayak biasa aja, kayak kamu punya tumbuhan yang baru. Nah, nanti kalau misalnya sudah sudah ada akarnya, kalian bisa lepas plastiknya. Nah, kalian bisa potong ya. Nah, jadi gini nih contohnya, mohon maaf susah nih megangnya. Jadi ini misalnya ini tadi batangnya ya, ini batang pohonnya, cabang pohonnya. Nah, kemudian dari sini sampai sini nih ya, segini aja. Nah, kamu lihat nih sekelilingnya. Nah, habis itu kamu pupukin tanah, kamu bungkus pakai tanah, pakai plastik, kemudian diikat di antara ujungnya sini ya. Kemudian setelah itu, nah kalau misalnya sudah
Nah, tadi yang tadi sudah dipunya tanah, nah di bagian yang sininya kamu boleh potong. Ya, kalau sudah potong tapi masih tanahnya jangan di kemana-manain ya, jangan dibuang. Nah, kamu masukin ke dalam pot yang baru. Kenapa tanah yang tadi cangkokan itu nggak boleh dibuang? Karena takutnya tumbuhan tersebut nanti malah mati pada saat kamu pindahkan ke pot yang baru karena dia tidak mudah untuk beradaptasi dengan tanah yang baru gitu. Jadi biarkan bawa tanah yang lamanya. Ya, terus jangan lupa disiram. Itu jadilah dua tumbuhan yang baru. Kemudian selanjutnya adalah stek batang. Nah, kalau misalnya stek batang gampang, tinggal dipotong, kemudian bagian atasnya kamu tancap. Jadi ada dua tanaman yang baru. Ini biasanya pada singkong, ya. Kemudian next adalah kopulasi. Jadi kalau kopulasi di sini itu ada dua tumbuhan, ya. Dia ini udah pasti kontaminasi. Kalau misalnya tadi kan cangkok sama stek, dia akan memiliki sifat yang sama ya dengan induknya karena tidak ada pencampuran dari makhluk hidup yang lain gitu. Tidak ada dari jenis yang lain. Nah, kalau misalnya kopulasi itu misalnya pada pohon mangga, misalnya dua-duanya pohon mangga, tapi kan ada pohon mangga A sama pohon mangga B. Nah, itu pasti akan memiliki sifat genetik yang berbeda ya. Nah, makanya akan hasil anaknya terkontaminasi. Nah, kontaminasinya bisa positif, bisa juga negatif ya, tergantung dari sifat dari buah tersebut. Nah, di sini tadi kamu bisa lihat nih gambar yang pertama ya. Ya, jadi kalau misalnya yang ini ada yang batang bawah itu dari misalnya pohon mangga yang A. Nah, batang yang atas itu dari pohon mangga yang B. Nah, jadinya mereka disatukan gitu. Jadi nanti akan memilih anaknya buah C gitu, mangga C, karena buah C yang ini dia akan memiliki sifat yang sama ya atau sifat gabungan dari yang A dan B. Itu. Jadi kalau misalnya kopulasi, dia itu dimasukin batangnya ke, kalau bisa lihat diselipin ya. Jadi batang bawah dipotong dulu ya. Kemudian kamu tancapkan batang atasnya. Nah, nanti habis itu kamu ikat. Ya, biar dia bisa nyatu nanti jaringannya. Nah, kemudian next ada okulasi. Kalau okulasi itu disebut juga mata tunas. Jadi dia tukeran mata tunasnya. Jadi pohon yang A ya, dia itu ada mata tunas. Pohon yang B juga ada mata tunas. Nah, tuh tunasnya ini apa namanya? Diselet gitu, maksudnya diambil. Nah, kemudian ditukar. Jadi tunas yang B ditancapin ke pohon bekas tunas yang A. Gitu, begitupun sebaliknya. Nanti kalau misalnya sudah sama-sama ditempelkan, nah itu diikat. Nah, biar jaringannya nanti menyatu. Ya, itu namanya okulasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah merunduk. Nah, kalau merunduk juga sama, dia tidak semuanya tanaman itu bisa merunduk ya. Jadi hanya batang tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memiliki emang batangnya pertama lunak, kemudian panjang. Nah, di sini ya gampang, nanti batangnya tinggal dirundukin aja ke tanah, kemudian dipupukin tanah gitu. Nah, nanti kan batang tersebut yang ada di dalam tanah, dia akan beradaptasi. Kalau dia berhasil beradaptasi, maka batang dari batangnya yang ada di dalam tanah itu yang menyentuh tanah, dia akan muncul akar. Nanti kalau sudah muncul akar, ya udah tinggal dipotong saja di bagian yang tadi sebelah sini nih yang sampingnya. Itu. Ya, di dia dua tanaman yang baru. Nah, kalau merunduk dia tidak ada campur tangan dari tumbuhan jenis lain. Oke. Selesai. Jadi untuk yang vegetatif buatan pada tumbuhan tingkat tinggi itu ada 5 macam. Ada cangkok, ada stek, kopulasi, dan merunduk. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari pertumbuhan dan perkembangan. Kemarin kita udah belajar banget ya, udah banyak sekali. Ada penyerbukan ya, dipengaruhi penyerbukan, kemudian dipengaruhi juga dengan dia itu tumbuhan tingkat apa ya kan, mau generatif atau vegetatif pasti mereka memiliki kesulitannya masing-masing, tapi dengan cara adaptasinya masing-masing itu sendiri. Nah, di sini ada
6 ya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama adalah gennya. Jadi kalau misalnya kamu ada pohon mangga, kemudian dia padahal pohonnya pendek tapi buahnya banyak. Ada pohon mangga yang pohonnya tinggi banget tapi buahnya nggak ada. Nah itu yang mempengaruhi adalah gennya ya. Itu diturunkan dari induk sebelumnya ke keturunannya. Jadi inilah gen juga sangat mengatur pola dan kecepatan dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu sendiri. Kemudian ada air dan mineral. Nah, air dan mineral ini akan diserap oleh akar, yang mana air berfungsi sebagai pelarut untuk fotosintesis, dan mineral ini adalah zat-zat penting yang membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Itu seperti karbon ya, ini membantu sekali dalam proses fotosintesis. Ada nitrogen ya. Nah, ini nitrogen ini hanya tumbuhan yang bisa memanfaatkannya. Kita manusia memanfaatkan nitrogen itu didapatkan dari tumbuhan. Kemudian ada fosfat, ada kalsium, dan magnesium. Kemudian yang ketiga ada suhu. Nah, ini untuk tumbuhan itu memang macam-macam ya. Ada yang bisa tumbuh di tempat yang panas, ada bisa tumbuh yang tempat yang dingin gitu. Nah, rata-rata optimum yang baik gitu ya. Untuk suhu agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik itu sekitar 22 sampai 37 derajat Celcius. Nah, kemudian kelembapan. Nah, kelembapan dalam tanah ini dia menunjukkan kandungan air di tanah dan di udara. Nah, di sini untuk kelembapan itu, tadi kan berarti kan dia sebagai indikator ya. Nah, kalau misalnya kelembapannya rendah, maka transpirasi ini akan meningkat sehingga penyerapan air dan mineral itu akan semakin banyak. Nah, ini kalau misalnya air dan mineralnya itu bisa terserap dengan banyak, maka akan sangat bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kemudian yang kelima ada cahaya matahari. Ini sudah sangat-sangat jelas membantu dalam proses fotosintesis ya. Kalau tidak ada cahaya matahari, maka tumbuhan akan sangat-sangat sulit untuk melakukan fotosintesis. Karena fotosintesis ini kalau misalnya tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis, sudah pasti dia tidak bisa mensintesis makanannya sendiri. Kalau tidak bisa mensintesis makanannya sendiri, maka tidak akan ada makanan. Kalau nggak ada makanan, berarti tidak ada energi. Kalau tidak ada energi, maka tumbuhan jangankan berkembang, tumbuh saja tidak akan bisa. Next, yang terakhir adalah hormon. Nah, di sini hormon merupakan zat yang disekresikan oleh organ bagian dalam tumbuhan dan sangat membantu dalam proses pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Jadi hormon itu disekresikan di bagian dalam ya. Nah, ini ada 5 hormon ya yang wajib kalian tahu. Ada hormon auksin, giberelin, ada sitokinin, asam absisat, ada hormon etilena. Yang pertama adalah hormon auksin, di mana hormon auksin di sini dia terdapat di embrio biji ya, di bijinya. Kemudian ada di meristem apikal. Kita udah belajar tentang jaringan meristem ya, ada di ujung akar sama di ujung batang. Nah, kemudian terdapat juga pada daun muda, pokoknya di jaringan meristem intinya. Nah, di sini berfungsi untuk merangsang pemanjangan batang karena kita tahu hormon auksin ini adanya di tadi jaringan meristem, sedangkan jaringan meristem ini merupakan jaringan pertumbuhan ya kan. Nah, maka dia merangsang dari pemanjangan batang, kemudian pertumbuhan, diferensiasi, pencabangan akar, dominasi dari apikal, dan merangsang pembentukan bunga dan buah. Kemudian yang kedua ada hormon giberelin. Ini terdapat di meristem apikal akar, batang, dan daun. Fungsinya adalah untuk mempercepat perkecambahan biji dan tunas, kemudian pemanjangan batang, pertumbuhan raksasa, terbentuknya buah yang besar dan tidak berbiji, dan merangsang pembentukan bunga. Nah, di sini jadi giberelin itu disebut juga hormon pertumbuhan. Ya, dia hampir sama fungsinya dengan hormon auksin. Kemudian yang ketiga ada hormon sitokinin. Nah, ini terdapat di akar dan diangkut ke organ lainnya. Nah, ini dia berfungsi untuk pertumbuhan akar, menghambat dari penuaan, menghambat dominasi apikal, dan mengatur pembentukan bunga dan buah. Jadi karena dia diserap oleh di akar, ya dibentuknya di akar, dan dia nanti akan angkut ke organ-organ lainnya dengan bantuan silem. Nah, nanti akan sangat berfungsi ya untuk pertumbuhan bunga dan buah.
Kemudian yang keempat ada hormon asam absisat, yang mana dia terdapat di daun, batang, akar, dan buah. Nah, ini berperan dalam proses pertumbuhan ketika lingkungan tidak memungkinkan dan merangsang penutupan stomata selama kekurangan air. Jadi kalau misalnya pada musim panas ya, nah itu kan pasti akan terjadi penguapan berlebihan pada tumbuhan. Nah, airnya akan berkurang ya kan pada tumbuhan itu sendiri. Nah, sedangkan air sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Sedangkan di dalam tanah mungkin sudah tidak ada air gitu kan, atau airnya sedikit. Maka caranya agar tidak terjadi penguapan berlebihan, tumbuhan tersebut tidak kekeringan ya, maka stomata yang umumnya pada daun atau ada juga pada batang dan pada akar. Nah, ini stomatanya menutup ya biar tidak terjadi penguapan. Nah, kemudian yang terakhir adalah hormon etilena. Hormon etilena ini terdapat pada buah yang matang ya, kemudian batang, daun, dan bunga yang sudah tua. Nah, nanti dia berfungsi untuk pematangan buah dan pengguguran daun dan bunga. Nah, jadi kalau hormon etilena ini sangat berfungsi dalam pembentukan buah ya. Dia bekerja sama juga dengan hormon sitokinin. Baik, sekian dulu materi dari Ibu tentang vegetatif, alami, dan buatan pada tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Pertemuan selanjutnya adalah masuk kita ke reproduksi secara generatif ataupun vegetatif ya pada hewan. Ingat kalau pada hewan tidak ada yang buatan ya. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.